Selamat pagi, selamat jumpa kembali anak-anak ibu kelas 9. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat ya. Anak-anak ibu kelas 9, kalian harus tetap semangat belajar supaya kalian sukses kelaknya di masa depanmu. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai medan listrik dan beda potensial listrik. Anak-anak ibu, kalian harus perhatikan video ini dan simak dengan baik-baik. Nah, apa yang dimaksud dengan medan listrik? Medan listrik itu adalah suatu daerah atau tempat di mana suatu listrik itu masih berpengaruh, atau medan listrik itu adalah ruang di sekitar suatu benda bermuatan yang bisa mempengaruhi benda lain. Suatu benda bermuatan bisa mempengaruhi benda lain di sekitarnya, baik menarik maupun mendorong benda tersebut. Misalnya, kalau kucing lewat di sekitar styrofoam yang sudah dipotong-potong, maka styrofoamnya akan menempel pada badan kucing. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya, kalau badan kita didekatkan dengan balon, nah, balon yang sudah ditiup dengan rambut kita, maka rambut kita akan semakin banyak yang berdiri. Nah, medan listrik itu kita gambarkan sebagai lingkaran di mana muatan positif dia akan menjauh dan muatan negatif dia akan mendekat. Jadi jika muatan benda tersebut negatif, maka benda lain akan tertarik. Sebaliknya, jika muatan benda tersebut positif, maka benda lain akan tertolak. Nah, itulah medan listrik, ya. Jadi itu medan listrik. Nah, anak-anak ibu, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Ya, besarnya kuat medan listrik yang mempengaruhi suatu benda pada jarak tertentu dari muatan bisa dirumuskan dengan rumus berikut ini. E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat, di mana E sama dengan medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, K bilangan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb, Q adalah muatan benda yang mempengaruhi, R adalah jarak antar benda dalam satuan adalah meter. Maka hubungan dengan gaya listrik ada E sama dengan F dibagi dengan Q0, ya. Nah, contoh soal kita lihat sebagai berikut. Sebuah titik terletak 9 cm dari benda dengan muatan minus 18 mikrocoulomb. Berapa besar kuat medan listrik dan arah yang dialami titik benda tersebut? Nah, jadi kita lihat dulu apa yang diketahui. Ya, diketahui R-nya sama dengan 9 cm atau 9 kali 10 pangkat minus 2 meter, karena satuannya tadi meter. Nah, kemudian Q-nya adalah minus 18 mikrocoulomb atau sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Ya, kita konversikan satuannya itu. Nah, jadi setelah kita ketahui di situ, maka ditanya itu arahnya yang dialami titik benda tersebut. Nah, karena tadi dia minus 18, berarti dia mendekat, ya, mendekat karena tadi sudah ada ketentuan. Kalau benda bermuatan negatif, maka benda lain akan mendekat. Ditanya adalah E. Nah, kita jawab. E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 18 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat. R kuadrat tadi adalah 9 kali 10 pangkat minus 2. Nah, dua-duanya dipangkatkan, ya. 9-nya juga dipangkatkan, 10-nya juga dipangkatkan. Nah, supaya jangan salah. Nah, jadi kita permudahkan dulu cara menghitungnya. Maka E sama dengan 9 kali 18 kali 10 pangkat 9 tambah
minus 6 sama per 9 kali 9 kan dikuadratkan 10 pangkat minus 4 karena dikuadratkan tadi kan. Nah, supaya mempermudah kita matikan 9 dengan 9 kita matikan, 18 dengan 9 kita matikan. Pelajaran kita bagian yang kedua yaitu beda potensial dan energi listrik. Beda potensial itu menurut Franklin atau Benjamin Franklin, seorang ahli fisika, menurut dia beda potensial itu kita lihat misalnya seperti terjadinya petir. Menurut Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif. Ya, akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda, antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Nah, itulah mengenai beda potensial. Nah, jadi kalau terjadi petir itu adalah karena ada perbedaan jumlah elektron. Misalnya di awan itu elektronnya banyak, sedangkan di bumi elektronnya sedikit, maka elektron dari awan itu akan berpindah ke bumi. Itulah yang menjadikan terjadinya petir. Atau dari awan ke awan juga boleh. Nah, misalnya kalau di awan itu elektronnya banyak, sedangkan di pohon elektronnya sedikit, maka ada beda potensialnya. Maka elektron dari awan akan berpindah ke pohon. Itulah yang menjadikan terjadinya petir. Jadi ada besar energi yang diperlukan, itu adalah dalam perhitungan fisika. Nanti akan kita lihat bagaimanakah caranya itu menghitung beda potensial dan energi listriknya. Nah, besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan menggunakan atau membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Ya, secara matematis kita tuliskan beda potensial itu dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan W per Q, di mana delta V-nya itu adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt, sedangkan W adalah energi listrik, satuannya adalah joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, ini rumus ini harap kalian pelajari. Nah, contoh soal untuk menggunakan rumus itu kalian lihat sebagai berikut. Beda potensial listrik antara dua penghantar adalah sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 30 coulomb di antara titik tersebut? Nah, maka untuk menjawab soal itu kita harus menentukan energi listrik. Diketahui energi listrik untuk memindahkan itu adalah W. Jadi beda potensialnya tadi adalah delta V sama 9 volt. Muatan yang dipindahkan itu adalah 30 coulomb. Maka kita masukkan rumus W sama dengan delta V dikali dengan Q. Nah, W-nya sama dengan 9 volt kali 30 coulomb. Nah, sama dengan 270 joule. Itulah cara menggunakan rumus itu. Contoh soal yang kedua adalah jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 coulomb. Ya, jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung rangkaian listrik adalah 45 joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Nah, maka bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, penyelesaiannya adalah beda potensial listrik atau delta V-nya, ya, jumlah muatan adalah 15 coulomb.
energinya adalah 45 Joule. Maka pakai delta V sama dengan W per Q. Maka sama dengan 45 Joule dibagi dengan 15 sama dengan 3, ya. Sama dengan 3 jadi sehingga diperolehlah delta V adalah sebesar 3 volt. Itulah cara-cara untuk menghitung beda potensial dan energi listrik. Nah, sekian dan terima kasih pelajaran kita untuk hari ini. Nanti di pertemuan berikut Ibu akan berikan kepada kalian soal-soal supaya dikerjakan dengan baik. Ya, makanya pelajari, simak dengan baik-baik pelajaran ini supaya kalian mengerti, dan nanti kalau kita masuk kepada soal-soal latihan, kalian sudah bisa menggunakan rumus ini. Demikianlah pelajaran kita untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.